Pernah kepikiran nggak, kenapa sih alam semesta ini ada? Ada sebuah kisah kuno yang ngasih jawaban yang, wah bener-bener di luar dugaan. Katanya, alam semesta ini diciptakan bukan buat kita, tapi justru untuk menjaga jarak. Yuk kita dalemin kisah luar biasa tentang cahaya ilahi dan para pencipta elemen ini. Ini kan pertanyaan besar ya, udah ribuan tahun orang mikirin ini. Dan menurut cerita ini, jawabannya tuh bukan sekedar, ya karena Tuhan mau. Bukan. Ternyata ada alasan yang jauh lebih dalam, lebih personal, dan gak kita sangka-sangkain di baliknya. Oke, kita mulai dari paling awal ya. Cerita ini berawal dari satu perintah ilahi yang agung, ciptakan sebuah dunia yang baru. Sebuah kosmos material yang benar-benar terpisah dari alam ruhani yang udah ada sebelumnya. Nah, tugas berat ini diemban sama 5 entitas spiritual utama. Pertama ada Jibril, yang merupakan perwujudan dari nur atau cahaya murni. Terus 4 lainnya adalah perwujudan dari elemen-elemen dasar. Ifrit sebagai api, Khidir sebagai air, Adam sebagai tanah, dan Eva sebagai angin. Penting buat dicatat dalam narasi ini, mereka disebut sebagai 4 Muhammad. Ini bukan merujuk ke nabi kita ya, tapi lebih sebagai arketipe, sebagai cetak biru pembentuk alam semesta. Tapi, kekuatan yang luar biasa besar ini datang dengan satu aturan mutlak. Satu larangan keras yang gak boleh banget dilanggar. Jangan pernah bermain-main dengan roh, esensi inti dari keberadaan mereka sendiri. Dan aturan inilah yang nantinya jadi pusat dari semua masalah. Sekarang, kita masuk ke jantung ceritanya. Ternyata, penciptaan alam semesta ini punya tujuan tersembunyi. Sebuah alasan yang berhubungan langsung dengan sifat para penciptanya sendiri. Jadi, ini dia kuncinya. Alam semesta itu sengaja diciptakan untuk membuat jarak, semacam pemisah antara sang pencipta dengan keempat entitas elemen tadi. Kenapa kok butuh jarak? Karena mereka ini dianggap tidak kuat derajat untuk bisa menahan kedekatan yang mutlak dengan Tuhan. Terus apa sih artinya tidak kuat derajat itu? Ini bukan soal kelemahan fisik ya. Ini lebih ke ketidakmampuan untuk benar-benar paham kehendak Tuhan saat berada terlalu dekat dengannya. Kedekatan yang ekstrim ini bukannya bikin tercerahkan, malah bikin bingung dan memicu sifat pemberontak. Konsep ini kedengarannya mungkin agak abstrak ya, tapi tenang, ada analogi modern yang cerdas banget buat bantu kita paham soal ini. Coba deh bayangin lampu sorot raksasa di stadion. Kalau kita lihat dari jauh kan, lampu itu menerangi seluruh lapangan dengan jelas. Tapi gimana kalau kita berdiri persis di sebelahnya? Wah, sinarnya yang super terang itu malah bikin kita silau, buta, dan bingung. Kita jadi nggak bisa lihat apa-apa. Nah, ini dia paradoksnya. Terlalu dekat dengan cahaya ilahi itu ternyata malah membutakan dan bikin bingung. Tapi dari jarak yang pas, dari jarak yang cukup, semuanya justru jadi kelihatan lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Alam semesta inilah jarak yang pas itu. Nah, perbedaan sifat antara Jibril, yang notabene adalah nur, dengan keempat entitas elemen tadi, pada akhirnya menimbulkan konflik fundamental tentang cara mereka menjalankan tugas penciptaan. Perbedaannya kelihatan jelas banget di sini. Jibril, yang dari cahaya, itu sabar, hati-hati, dan selalu mikirin konsekuensi jangka panjang. Kepatuhannya itu lahir dari pemahaman. Sebaliknya, para elemen ini sifatnya impulsif, serba cepat, membabi buta, dan cuma mikirin hasil instan. Sifat memberontak mereka itu justru muncul karena kebutaan akibat terlalu silau sama cahaya ilahi. Karena buta oleh cahaya tadi, mereka jadi salah menafsirkan kebijaksanaan Jibril. Sifat hati-hatinya malah dianggap sebagai kelemahan. Mereka bahkan mengejek Jibril, bilang dia pengecut, lambat berinovasi. Padahal Jibril cuma berusaha mengingatkan soal akibat jangka panjang dari tindakan mereka. Dan ini poin paling pentingnya. Kepatuhan Jibril itu bukan kepatuhan yang buta. Justru kebalikannya, kepatuhannya itu lahir dari kesadaran yang superior, dari kemampuan untuk melihat gambaran besarnya karena dia tidak silau oleh cahaya. Simpelnya, Jibril patuh karena dia paham, bukan karena dia nggak punya pilihan. Oke, ini kan cerita kosmik yang seru banget ya, tapi terus apa hubungannya sama kita manusia? Ternyata hubungannya sangat-sangat besar. Konflik antara nur dan para elemen ini pada dasarnya adalah cerminan dari pergulatan di dalam diri kita masing-masing. Menurut narasi ini, sifat dasar kita sebagai manusia itu campuran dari keempat elemen tadi, api, air, tanah, dan angin. Artinya apa? Artinya kita juga mewarisi masalah mereka. Kita punya kecenderungan untuk silau oleh kebenaran, gampang bingung, dan seringkali sulit melihat gambaran besarnya. Tapi kalau kita mewarisi masalahnya, kita juga mewarisi solusinya.
Untuk mengatasi kebutaan elemental di dalam diri kita butuh penyeimbang. Kita butuh bimbingan dari nur atau cahaya, prinsip yang diwakili oleh Jibril tadi. Jadi, gimana caranya? Sumber ini ngasih kita semacam peta jalan. Ada 4 langkah. Pertama, kita harus belajar menyerap ilmu kebenaran dari prinsip nur. Lalu yang kedua, ilmu itu harus diinternalisasi, diproses sampai menyatu dengan cahaya ilahi di dalam diri. Dari penyatuan itulah baru muncul kemampuan untuk membaca tanda-tanda yang tersembunyi. Dan puncaknya, yang keempat, kita akan dibimbing untuk bisa memberi respon yang paling tepat dalam setiap situasi. Nah, ada 2 cara buat ngelakuin ini, dan keduanya harus jalan bareng. Mempelajari ilmu kebenaran itu diibaratkan kayak cahaya yang menyerang ketidaktahuan kita dari luar. Sementara itu, praktik spiritual yang murni atau irodat bersih itu adalah cahaya yang menyerang ketidaktahuan dari dalam. Dua-duanya ini bekerja sama buat mempercepat proses pencerahan kita. Jadi kesimpulannya, kisah penciptaan ini bukan sekedar mitos atau dongeng pengantar tidur. Ini adalah sebuah peta psikologi spiritual yang menjelaskan tantangan bawaan yang kita warisi, sekaligus memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang gimana caranya kita bisa melewati tantangan itu untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Kalau kepatuhan sejati Jibril itu datang dari fakta bahwa dia nggak silau, apakah itu artinya kunci bagi kita sebagai manusia adalah menemukan dan mengikuti cahaya penuntun yang ada di dalam diri kita sendiri, supaya kita akhirnya bisa melihat dengan jernih? Coba kita pikirkan.